Jenggot itu sunnah atau tidak? Sunnah. Ada ustadz nggak berjenggot, jangan diikut. Sudah belajar di Timur Tengah, dapat gelar doktor, pulang jadi orang bodoh. Ada ustadz nggak berjenggot, jangan diikut. Belajar di Timur Tengah, dapat gelar doktor, pulang jadi orang bodoh. Syekh bin Baz pernah berfatwa ketika ditanya tentang masalah jenggot, maka nggak boleh kita berimam pada orang itu. Sampai seperti itu fatwanya Syekh bin Baz. Masya Allah, di hari ini tiba-tiba ada seorang pengemis ternyata di Arab Saudi, bahkan di Masjidil Haram pun ada pengemis di sini. Ya seperti yang itu dia, Masya Allah, kita lihat di sana. Bagaimana hukumnya memberi uang kepada orang yang suka minta-minta? Jangan diberikan. Oke. Kita tidak setuju dia jadi peminta-minta. Apa solusi yang kita berikan kepadanya? Apa tawaran kita untuk memberikan pekerjaan tetap kepadanya? Ada? Kalau tidak ada, diamlah. Jangan banyak ngomong, kasih aja. Semua kita nggak tahu dia sholat apa tidak. Kadang-kadang dia memang kerjaannya minta-minta. Kalau kita kasih di rumah kita, nanti dipanggil teman-temannya. Kita sudah mulai dididik oleh manusia sekarang untuk mencurigai orang yang datang meminta-minta. Sementara Allah menyuruh kita memberi. Banyak teman-teman kita yang susah, kita datangi ke rumahnya, berikan. Manfaat, berlipat ganda ganjarannya. Daripada orang-orang di pinggir jalan yang nggak sholat, yang nggak puasa diberikan. Sepertinya antum belum pernah memberi peminta-minta di jalan itu 50.000. Pernah belum? Ya paling 10.000. Jangan diberikan. Kita beri. Jangan diberikan. Allah menyuruh kita memberi. Jangan diberikan. Dia mengeluarkan mani dengan onani itu dia berdosa. Tapi puasanya tidak batal. Onani misalnya istimna atau masturbasi, keluar air mani, maka ini membatalkan puasanya. Tidak batal. Batalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa jelas, makan, minum, berhubungan biologis sampai klimaks, gitu kan? Atau melakukan onani atau masturbasi dan seterusnya. Ini semua apa yang dilakukan ini semua ini bisa membatalkan puasa. Tidak batal. Imam Ibnu Hazm, Imam Asy-Syaukani dan Syekh Al-Albani rahimahumullah berpendapat bahwa itu tidak membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Tidak batal. Karena nggak ada keterangan atau nas atau dalil. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli." Dia telah meninggalkan makanannya dan minumannya, dia telah meninggalkan air maninya, syahwatnya karena aku. Dan tidak diragukan orang yang melakukan masturbasi atau sengaja mengeluarkan air maninya, berarti dia telah memuaskan syahwatnya, tidak meninggalkan syahwatnya. أو استمناء. الاستمناء ما هو؟ الاستمناء أن يعالج ذكره حتى ينزل المني، هذا الاستمناء، ويسمونها العادة السرية. هذه حرام، حرام للصائم وغيره، لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. والاستمناء ليس من استمتاع بالزوجة ولا من ملك اليمين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإذا ابتغى إنزال الشهوة بغير زوجته أو مملوكته فهو معتدي، والاعتداء حرام. تلك حدود الله فلا تعتدوها. لا يجوز الاستمناء، لا يجوز للإنسان الاستمناء. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu ala istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Menerjemahkan istiwa dengan bersemayam salah satu kekeliruan yang sangat fatal dalam pembahasan akidah. Karena bersemayam kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, dia maknanya adalah duduk. Ijma' seluruh ulama sepakat bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy. Dan istiwa itu jangan diterjemahkan bersemayam. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah Subhanahu wa taala mendengar. Semua itu nama-nama dan sifat Allah wajib kita imani sebagaimana apa adanya.
Menerjemahkan istiwa dengan bersemayam salah satu kekeliruan yang sangat fatal dalam pembahasan akidah. Karena bersemayam kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, dia maknanya adalah duduk. Hadirin sekalian, pertama Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Menerjemahkan istiwa dengan bersemayam salah satu kekeliruan yang sangat fatal dalam pembahasan akidah. Kata ulama, sebagian ulama, kalau mau tahu Allah di atas, bersemayam di atas arsy. Bersemayam kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, dia maknanya adalah duduk. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tsumma istawa 'alal arsy. Puluhan hadis Nabi yang jelas-jelas menyatakan Allah bersemayam di atas arsy. Dan istiwa itu jangan diterjemahkan bersemayam. Jelas-jelas menyatakan Allah bersemayam di atas arsy. Menerjemahkan istiwa dengan bersemayam salah satu kekeliruan yang sangat fatal dalam pembahasan akidah. Karena bersemayam kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, dia maknanya adalah duduk. Seperti saya ini duduk di atas kursi, duduk di atas aras. Lalu Allah nempel di aras, kalau arasnya goyang, Allah ikut goyang. Ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Pendapat saya adalah bahwa kucing itu kotorannya tidak najis. Yang haram dimakan dagingnya berarti kotorannya najis. Kotorannya tidak najis. Kotorannya najis. Pendapat saya adalah bahwa kucing itu kotorannya tidak najis. Pendapat ustadz, pendapat guru, nggak bisa kita pegang. Ya, memang itu pendapat saya. Nggak bisa kita pegang. Ketika saya berpendapat bahwa kucing itu kotorannya tidak najis, saya dibodoh-bodohin, Pak. Bodoh ini. Disebut bodoh, memang saya bodoh. Ini kebodohan yang keterlaluan ini ya. Bodohnya kuadrat. Nah, ini parah nih. Tenang.